Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, sahabat sekalian, bulan Ramadan sudah sampai kepada kita semua. Yang insya Allah dengan bulan Ramadan banyak peluang kebaikan yang akan kita raih, mendapatkan pahala, menggugurkan dosa. Sehingga ketika kita saum di bulan Ramadan, bukan hanya sekedar saum menahan lapar dan dahaga. Karena kalau belajar menahan lapar dan dahaga sudah berpuluh-puluh tahun atau bahkan berkali-kali kita saum di bulan Ramadan, kita lakukan seperti itu. Maka jadikan momentum Ramadan saat ini Ramadan yang lebih spesial daripada tahun-tahun yang sebelumnya, sehingga kita bergembira menyambut Ramadan. Kenapa harus bergembira menyambut Ramadan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil di ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian, telah diwajibkan kepada kalian saum di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa adalah orang yang membawa ketakwaannya pun dimanapun berada. Sehingga teringat ketika Rasulullah SAW berpesan kepada kita, ada 3 hal yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan ini. Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Susullah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapuskan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang karimah. Dan ketiga hal itu kita bisa dapatkan dalam bulan Ramadan. Sehingga orang-orang yang beriman ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjadi bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Sahabat sekalian, ada 4 hal kunci sukses agar meraih kebahagiaan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah saum. Kita temukan dalam Al-Quran sering kita dapatkan kalimat siyam, namun hanya satu saja kita temukan kalimat saum. Sehingga apabila kita satukan antara saum dan siyam, pada hakikatnya adalah menahan diri. Saum, apabila kita merujuk dalam Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 26, saum di situ diartikan sebagai menahan diri untuk tidak berbicara. Inni nadartu rahman, inni nadartu lirahman sauman. Aku telah berjanji kepada Rabb yang Maha Rahman, lah Maha Pemurah, untuk saum, tidak berbicara. Nah, hal ini terjadi ketika Maryam melahirkan putranya Isa ibnu Maryam. Sehingga ketika ada kaumnya bertanya-tanya tentang Nabi Isa, maka Allah mengingatkan Maryam dengan kalimat inni nadartu lirahman sauman. Sesungguhnya aku telah berjanji kepada Rabb yang Maha Rahman untuk tidak berbicara. Kenapa seperti itu?
karena nantinya Nabi Isa sendiri yang akan menjelaskan kepada kaumnya. Jadi jelas dalam ayat itu, saum diartikan sebagai menahan diri, menahan untuk tidak berbicara. Sedangkan kalimat siam lebih khusus dibandingkan kalimat saum, karena siam artinya menahan diri dari lapar dan dahaga serta tidak melakukan hubungan seksual suami istri di siang hari. Oleh sebab itu, orang-orang yang saum adalah orang-orang yang mampu memanage rasa lapar dan dahaganya, dan juga mampu memanage syahwatnya agar dia senantiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi jelas, saum mempunyai keutamaan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 38. Barang siapa yang dia melaksanakan saum karena keimanannya, didasari dengan keimanan dan mengharapkan ridho Allah saja, balasan dari Allah saja ketika melaksanakan kewajibannya itu, maka diampuni segala kesalahannya. Nah, yang diampuni kesalahannya itu apakah dosa besar atau dosa kecil? Maka kita merujuk dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, di penghujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Nah, dari situ maka dosa besar al-kabair hanya bisa terhapuskan dengan taubatan nasuha. Sedangkan dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan bisa terhapuskan lewat saum kita, lewat sholat kita, lewat ibadah yang lainnya yang biasa kita lakukan dalam keseharian. Lalu kunci sukses yang kedua, selain saum tadi yang pertama, yang kedua, jadikan Ramadan sebagai momentum untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Syukur itu bisa diucapkan dengan hamdalah, alhamdulillah. Namun itu dalam artian sempit. Segala puji bagi Allah. Dalam arti yang sangat besar dan sudah kita fahami bersama, orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang senantiasa ziyadatu fi ta'ah, semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga syukurnya itu dibuktikan dengan ibadah yang terus dia jaga dan juga amal soleh yang terus ditingkatkan. Sahabat sekalian, kunci sukses yang ketiga, bagaimana kita semakin intensif berinteraksi dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya permulaan Al-Quran. Sehingga ketika kita mendengar ayat ini, membaca ayat ini, kita akan tersadar bahwasanya Syahrul Ramadan yakni Syahrul Quran. Sehingga yang menjadi pertanyaan, apa kabar target bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan? Sudahkah kita buat? Sudahkah kita jalankan? Lalu pertanyaan yang kedua, apa kabar pemahaman kita dengan Al-Quran? Sudahkah kita ketika membacanya memahami sehingga menjadi hudan, menjadi petunjuk, menjadi penjelas, dan menjadikan kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Maka jangan hanya sekedar tilawah saja, membaca saja, tapi iringi dengan tadabbur, memahami Al-Quran sehingga Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi penjelas, menjadi pembeda antara kebaikan dan keburukan. Lalu kunci sukses yang terakhir, yang keempat, yaitu jadikan Ramadan sebagai syahrul du'a, bulan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang banyak yang melalaikan doa di hari-hari di luar bulan Ramadan.
Maka ketika Ramadan tiba, jadikan momentum Ramadan sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila ada hambaku yang bertanya tentangku, wahai Muhammad, maka jawablah, beritahu mereka bahwasanya aku itu dekat. Uji budak watada'i idada'ani. Aku akan senantiasa mengijabah, mengkabulkan doa-doa hambaku selama mereka meminta berdoa kepadaku. Namun ternyata ada dua syarat yang harus dipenuhi. Falyastajibuli, laksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, wal yu'minu bi, dan jagalah keyakinan, jagalah iman, serta harus berhusnudzon terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarsudun, agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan petunjuk. Sahabat sekalian, 4 kunci sukses tadi mudah-mudahan kita bisa aplikasikan, kita jaga dan realisasikan di bulan Ramadan yang saat ini kita berada di dalamnya, sehingga kita sebagaimana yang Allah panggil menjadi orang-orang yang beriman, yang akhirnya memperoleh predikat muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa dimanapun berada, dalam kondisi apapun dan dalam situasi yang bagaimanapun. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang terus istiqomah dalam beribadah dan beramal saleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.